Assalamualaikum, halo kembali lagi bersama Uno di channel Ide Jongkok. Kali ini segmen tanda tanya. Ya, beberapa hari yang lalu saya bikin satu story di Instagram ya. Jadi saya buka pertanyaan buat teman-teman. Silakan mau nanya apa aja tentang Python dan automation gitu ya. Nah, salah satunya tuh ada pertanyaan yang menarik. Pertanyaannya tuh kayak gini. Nah, ini nih. Pertanyaannya adalah, apakah bisa untuk load testing atau stress testing? Nah, ini pertanyaannya load testing dan stress testing. Jadi pertanyaan Python bisa nggak sih buat load testing atau stress testing? Nah, gini dulu. Load testing itu apa gitu? Load testing itu jadi ada dua dua ini ya, di sini ada load testing, ada stress testing. Biasanya tuh gini, kalau ini penjelasan yang sederhana yang sekemampuan saya gitu ya. Kalau testing itu biasanya itu ngukur apa ya, kayak performa dari suatu sistem kita yang udah buat dengan beban, kalau dikasih beban yang memang normal gitu ya. Ketika dikasih beban normal itu kira-kira dia mampu nggak nih untuk ngehandle semua request yang masuk. Contohnya misalnya kita buka apa ya, buka web, misalnya webnya itu idejongkok.com gitu kan. Nah, kalau kita pas buka gini kan satu biji, dua biji gitu kan, dua orang, tiga orang yang nge-request, atau ini kan request ya, kita buka satu web gitu kan. Itu kan sebenarnya kita nge-request sesuatu. Ini mungkin masuknya ke get gitu kan. Misalnya buka halaman ini, nanti mungkin nembak API apa gitu kan. Kalau misalnya kita login gitu kan, itu berarti kita nge-post API apa. Nah, kayak gitu-gitu. Ketika kita melakukan request ke sebuah web itu, nah itu ada performanya gitu. Jadi kinerjanya itu sebeban normalnya, dikasih beban normal tuh dia secepat apa sih? Atau misalnya, oh ini bukanya lemot banget nih. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Itu biasanya dihandle sama namanya load testing. Nah, tapi kalau misalnya kita nih, kita pengen tahu, kita udah tahu, oh di load testing nih, oh ternyata mantep nih, buka webnya jalan, terus nggak ada yang lambat, terus semuanya smooth gitu kan. Nah, berarti lo testing aman. Tapi kita pengen tahu juga nih, sebenarnya batas sistem kita tuh sampai seberapa sih bisa nahan beban atau kunjungan dari berbagai orang, misalnya request terus ngasih respon gitu secara bersamaan, itu sampai seberapa kuat sih sistem kita. Nah, itu namanya bisa dinamain namanya stress testing kayak gitu. Nah, terus kalau pakai Python tuh gimana ngetesnya, Bang? Caranya gampang. Kita pakai yang namanya library-nya itu adalah namanya Locus. Locus. Nah, locus.io. Nah, Locus ini, nah, ini sebenarnya artinya Locus itu ya apa namanya? Belalang ya, kalau nggak salah. Locus itu artinya belalang. Ya, jadi kenapa belalang? Bisa dibilang gini, belalang itu kan dia itu hidup berkelompok ya, berkoloni. Misalnya pas dia datang belalang tuh nggak satu dua biji tapi rame-rame gitu kan, dan dia itu biasanya swarming, jadi kayak datangnya tuh bersamaan, terus satu kumpulan. Nah, kayak gitu. Jadi karena sifatnya dia swarming itu, terus kayak menyerang satu wilayah atau satu lingkungan gitu ya. Nah, makanya dinamain lokus karena memang sistem kerjanya juga seperti itu. Gitu. Ini locus kita pakai ini Python punya ya. Define user behavior with Python code and swarm your system with millions of simultaneous users. Jadi bisa jutaan user gitu, pengen tahu gitu. Jadi kita punya satu mesin doang sebenarnya gitu kan, pakai Python gitu. Tapi bisa bikin jutaan sampai jutaan simultan user, jadi bersamaan gitu. Nah, ini kita tinggal buka cara pakainya gimana. Kita buka aja dokumentasinya sini ya. Ini dokumentasinya panjang, nggak usah ke dokumentasi dulu, dibalik dulu. Ini baca aja dulu bawah sini. Nah, ini ada sampel code-nya. Mungkin basicnya kayak gini. Ini kita coba-coba aja dulu ya. Kita coba-coba dulu. Seandainya kita mau bikin ngeload testing gitu, load testing sebuah web gitu ya. Ini kita buka Visual Studio Code dulu. Terus kita gimana cara pakai locusnya? Cara pertama kali, pastiin dulu kita bikin virtual environment dulu. Ini di sini ya. Kita bikin virtual environment dulu aja biar nggak nyampur. Biar project saya yang lain, kerjaan saya yang lain nggak rusak. Env virtual env. Oke. Sambil nunggu ini,
Cara installnya gimana? Harusnya sih sama kayak yang lainnya, kita perlu install di IP aja, dicek sini. Kalau misalnya kita cek di sini harusnya ada locus. Masih pip spasi install spasi locus aja sih harusnya. Nah ini nih, ini update terakhir ya, Agustus 5 Agustus locus 216. Ya bener kan, pip spasi install spasi locus. Oke ya, mungkin visual sudah ini udah jadi nih. Oke, ini kita perlu install dulu sih locusnya. Ini kan virtual environment baru ya, kita aktifin dulu aja. Aktifin, activate, dah. Ini kita cek dulu, pasti harusnya kosongan, cuma 2 doang, benar. Terus kita install pip spasi install spasi locus. Suara belalang ya, tunggu sampai dia download dulu. Nah udah ke download nih, locus sudah masuk nih harusnya, ada di dalam lib harusnya. Tuh udah masuk semua nih, lagi di copyin dulu ya. Oke udah. Nah sekarang gimana cara pakainya bang? Nah ini locus sudah keinstall. Oke, salah ngetik, kita list nih, sudah ada, harusnya udah ada locusnya di sini. Udah banyak tuh tadi, ini locus ini dia. Dia menginstal dependensi lainnya ya. Di sini dia ada Jinja 2, berarti kemungkinan besar dia ada Flash. Nah, benar kan? Dia ada basic Flashnya juga di sini. Pakai locus, jadi kita pasti install Flash. Nah, terus kita bikin satu file dulu, file untuk testingnya. Lo testingnya kayak gimana? Kita bikinnya sederhana aja dulu ya. Jangan kasih nama locus juga, apa ya? Serang bang. Serang bang.py. Kayak gini. Oke, ini gedein lagi dikit biar kelihatan. Kegedean enggak ya? Terus kita tuh pakainya gimana? Gimana ya pakainya? Kita pakai dari sini aja dulu. Ini ya. Ini kita perlu import dulu from locus, import http user between sama task. Terus dia di sini bikin kelas. Oke, kelasnya kayaknya bebas nama kelasnya. Oke. Terus kita install dulu, import dulu from locus, locus. Nah ini dia, locus import si ini ya, http user ya. Ini buat nembak API-nya ya. Coba kita cek dulu. Represent http users. Oke, terus kita perlu import apa lagi tadi? Ini karena masih di satu tempat yang sama ya, between sama task ya. Between sama task. Oke, task. Nah udah, terus kita ini kita bikin satu kelas baru ya. Kelas baru dengan nama kelasnya itu, ini objek ya, nama kelasnya bebas sebenarnya. Mau apa misalnya, ya udah ini kasih nama aja. Mungkin nanti per namanya. Kita mau buka ide jongkok misalnya, kelas ide jongkok web gitu ya. Ini terus kita masukin satu objeknya, itu http user di sini. Kita panggil sini ya. Panggil terus kita langsung bikin satu dekorator baru, dimana dekorator itu task. Ini tasknya itu kita kasih function di dalamnya, misalnya apa dulu, get home gitu ya, get home page gitu ya. Karena kita mau buka webnya sih di jongkok, kita mau tes si webnya di jongkok ini kuat atau enggak. Oke, karena ada kelas, kita butuh self di sini. Ini kita butuh self di sini. Penting ya. Butuh self di sini, terus kita baru self client ini. Self client kita mau apa nih? Kita mau get halamannya ya, berarti kita metodenya get dulu. Get halaman yang mana gitu kan, dari idejongkok.com. Kita ini sama kayak Flash sebenarnya sih gitu.
Kalau misalnya kita buka idojongkok.com, semua halaman utamanya doang, berarti kita tambahin ya slash doang gitu kan. Sebenarnya kalau di get ini kan sebenarnya balik lagi ke sini ya. Terus kalau misalnya halaman lain, misalnya halaman yang tentang Uno gitu kan, berarti nanti tambahin slash lagi gitu. Ya, kita yang halaman pertama aja dulu. Ada foto saya. Kita halaman pertama aja dulu ya. Halaman pertama, oke, get. Ini aja. Ke home, ya benar. Udah selesai. Udah, sebenarnya gini doang. Oke, habis gini tuh running, tinggal di runningnya. Tinggal di running. Mana cara runningnya? Cara runningnya tuh harusnya mah, bentar, cara runningnya, oh ini dia. Locus min F, locus filenya apa? Tuh ya. Di sini kita kasih locus min F. Locus filenya tadi serang bang ya, Nah, tes. Nah, dia bakal buka port baru di lokal host kita di 0000 itu atau 127.001 gitu ya, dengan portnya itu 8089. Jadi tinggal dibuka aja sih, tinggal di copy atau langsung buka aja nih, kita open nih ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau gitu suka nggak ngebaca nih 00 itu apa ya. Ini tinggal ganti aja, misalnya mau jadi 127.0.0.1 gitu kan, terus buka. Ini harusnya bisa nih, nggak bisa juga. Oke, kita ganti nama aja jadi localhost aja gini. Nah, ini langsung bisa buka. Nah, ini kan bentuknya kayak GUI gitu kan, GUI dari si locusnya. Jadi kalau teman-teman bilang, oh locus pakai command line, nggak juga, ada GUI-nya. Nah, GUI-nya bakal muncul di localhost ini yang port 8089. Nah, ini kita bisa set, di sini ada number of user, jadi mau concurrency-nya yang saat peak itu berapa gitu kan. Terus spawn rate-nya tuh per rata-rata gitu ya, per detik itu berapa user gitu kan. Misalnya number of user terakhir itu kita maunya 1000 gitu kan. Jangan kegedean. Anggap aja satu dulu gitu kan. Terus satunya munculnya sekali-sekali gitu kan. Nah, halaman webnya tuh apa? Misalnya pakai idojongkok.com kayak gini. Nah, ini nanti dia nyerangnya idojongkok.com yang slash gitu. Kalau nanti di bawah yang tadi tuh ini kita masukin yang apa gitu tentang Uno atau apa, ini bakal nembak ke yang tadi, ke sesuai ini ya, sesuai endpointnya gimana, kemana gitu. Ini kita coba dulu tembak ke homepage, terus kita pencet aja tinggal start swarming, beres. Ini dia bakal running terus, nggak kelihatan bang, emang nggak kelihatan kalau di sini. Ini ada RPS-nya, ini RPS apa ya? Ini nanti kalau ada kegagalan nanti naik berapa persen gitu dari setiap kali nembak gitu kan. Nah, requestnya ada 72 nih sekarang. Nambah lagi, ini akan nambah terus kayak gitu. Per detiknya akan nambah terus. Ini 100 request, nggak ada yang fail. Artinya web ini sangat ya bukan sangat sih, cuma satu ininya. Ya dia bisa ngehandle request sebanyak ini dalam per detiknya kayak gitu ya. Ini kelihatan di sini. Kita mau lihatnya di bentuk chart aja dulu. Nah, nih, ini akan jalan terus real time. Nah, nanti sini kelihatan. Kalau ketika dia fail, yang merah ini akan naik. Ini kan masih nggak fail ya. Ini kan total requestnya cuma berapa ini mah? Request per secondnya RPS ini request per secondnya cuma 4 user gitu, nambah user kayak gitu satu-satu. Terus ini respon time-nya juga ini masih ya berapa milisecond ya? Ini milisecond. Ada 300 milisecond, 200 milisecond kayak gitu-gitu ya. Ini ada 95 percentilnya, ini saya juga kurang tahu ini bacanya gimana. Nah, ini yang mulai tinggi nih, kenapa nih? Nah, kayak gitu. Ini request per second masih sedikit kecil nih, cuma 4 doang. Ini kalau kita lihat di sini masih jalan nih ya, running ya, masih running. Kalau mau udah ya udah tinggal stop aja. Kalau ada kegagalan nanti ada muncul di sini. Ini exception, nanti kita bahas selanjutnya. Terus sekarang rasionya berapa? Ini kan get homepage-nya ada rasio per user per kelasnya berapa gitu kan. Ini nanti datanya juga bisa langsung download ke sini. Gitu. Ya, ini bakal jalan terus sampai kita stopin. Ya udah kita stop dulu aja. Nah, ketika kita stop, ya udah dia akan berhenti nembak nih. Selesai. Di sininya masih jalan. Secara command line dia masih jalan gitu ya. Di sini masih jalan tapi di sini udah stop. Nanti ini ada number of user, ini cuma satu doang, dari satu gitu ya.
Terus kalau misalnya kita mau mulai lagi dari awal, kita tinggal pencet aja new test di sini. Gitu. Tapi kalau emang tesnya udah selesai gitu kan, nanti di sini tinggal Ctrl C aja. Tak. Nah, nanti di sini juga ada reportnya nih. Tapi bentuknya command line. Nge-get halaman ini gitu kan ya. Request ada sampai 568 gitu. Ada yang fail. Ya, rata-rata ininya ya. Average-nya 203 request-nya. Minimumnya, maksimumnya, mediannya, request per detiknya 4,9. Kegagalannya 0. Ya iyalah, orang coba user cuma satu. Oke, kita coba lagi aja. Kita coba lagi ya. Tapi saya agak ragu kalau sama web sendiri ya. Coba dulu ya. Kita running lagi. Nah, serang bang. Nah, ini kan kita buka lagi. New test aja, new test. Webnya sama. Sini. Misalnya user kita naikin. Misalnya 10 gitu. Atau 100 deh. Peaknya ke 100. Spawn rate misalnya 10 gitu. 1000 dong, 1000 bang, 1000 bang. Gitu. Kita lihat ya, kuat apa enggak ya. Oke, tinggal di start. Nah, running lagi nih sebelah sini ya. Yuk, kita lihat ada yang fail apa enggak. Kayak gitu terus. Jadi kalau nanti ada fail, ada apa, dia bakal naik ke sini. Jadi kita tinggal lihat rasionya seberapa. Oh, misalnya ternyata kalau di RPS sekian tuh dia mulai ngedown nih, langsung failnya sering fail gitu kan. Nah, berarti itu udah batasnya tuh. Kayak gitu. Iya. Nah, tapi kan ini get doang. Sebenarnya bisa untuk case-case yang misalnya kita mau request yang lain, misalnya metodenya itu post atau metodenya itu page atau yang lain ya. Kan metode API kan banyak ya. Kayak gitu ini baru. Tapi biasanya sih pakai untuk post sama get. Kayak gitu. Ini reset dulu startnya ya. Kita stop dulu aja. Ternyata webnya mah kuat-kuat aja segini mah. Enteng soalnya. Ya. Terus ini. Nah, terus gimana bang kalau harus tentuinnya dari sini gitu kan? Tentuin webnya dari sini bisa nggak nentuinnya dari codingan? Bisa. Tinggal kita bikin kita di sini. Kita kasih nama satu variabel namanya host. Terus hostnya itu hostnya apa nih? Ini alamat webnya. Misalnya tadi kita https idejongkok.com. Gitu kan, terus in between time-nya juga bisa kita ganti ya, misalnya kasih white time-nya itu mau berapa, misalnya kita mau random nih antara gitu kan, makanya kita import between di situ antara misalnya 1 sampai 10 detik gitu kan, jadi nggak rata setiap 1 detik gitu, bisa di sini di set. Ini nanti teman-teman ngetes jangan cari di jongkok.com ya, kayak jangan di jongkok.com deh, yang lain aja. Kita misalnya kita buka request.in aja, ini biasa buat tembak API. Request.in ini bisa kita tembakin aja ya. Ini gitu, misalnya kita copy ini get kan, si get segini, mati lagi. Oke, sini, nah ada, coba gitu ya, kita kasih sini, ini nembak langsung aja ya, parameter langsung kita taruh sini aja, ini langsung nge-get gitu kan, get homepage. Ini jangan kasih di jongkok WordPress misalnya request deh, sini request web. Udah, terus kita tinggal clear lagi. Ini locusnya juga kita tinggal nanti di reload lagi, ini belum nyala pasti karena belum dinyalain di sini. Kita coba aja sini ya, coba lagi. Udah running lagi, alamatnya udah kita set di sini ya, kita running, udah keisi sini juga. Nah gitulah, inti bedanya gitu doang. Bisa di sini misalnya ini karena web orang, kita berani sampai 1000 10.000 lah, spawn rate misalnya 100 gitu, kita start swarming kayak gitu. Ini untuk nge-get. Nah, request pertama segini, naik lagi gitu. Chatnya di sini juga main naik gitu kan. Dilihat sampai dia seberapa kuat untuk nge-handle si request ini yang banyak ini. Kayak gitu. Ya. Jadi itu sekilas dulu untuk locus ya. Mungkin kalau misalnya seandainya banyak yang nonton ini terus mau dibikin video, mungkin bang locusnya dibikin regular dong. Mungkin bisa.
asal ada yang nonton. Kalau nggak ada yang ini mah kayaknya segini aja dulu, oke ya. Nanti kalau misalnya lihat dulu responnya, ini ternyata responnya bagus, saya pertimbangin buat ngelanjutin video tentang lokus ini gitu. Oke, kalau kayak gitu sekian dulu untuk tanda tanya kali ini. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.